Gimana? Ya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 26 bahwa apabila Roh Kudus itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Tolong tunjukkan perkataan pertama yang Yesus katakan kepada murid-muridnya itu yang mana? Silakan. Kau tahu Roh Kudus tidak? Katanya Roh Kudus itu ada di setiap orang Kristen. Ciri-cirinya adalah Roh Kudus akan mengingatkan orang Kristen terhadap segala perkataan yang Yesus pernah katakan. Yohanes 14 nomor 26. Saya ingin membuktikan apakah betul ada di diri Anda Roh Kudus itu. Betul, Tunjukkan ada. perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu yang mana? Silakan. Hukum pertama dari yang dikatakan, jangan terganggu tepuk-tepuk tangan itu, jangan dulu. Ucapan pertama, firman pertama yang disampaikan Yesus kepada murid-muridnya itu di mana tertulis? Silakan. Jangan narasi banyak kau. Gini, firman Tuhan Yesus pertama dan yang utama adalah kasihlah sesamamu manusia seperti itu hukum sendiri. Terutama, Bapak. Ya, itu. Bukan hukum terutama yang saya pertanyakan, Bapak. Bukan. Yang saya pertanyakan adalah firman tidak. yang pertama Yesus tidak ucapkan. Inilah kenapa Anda selalu diturunkan, karena idiot. Saya bertanya, kalau memang ada Roh Kudus, kalau ada Roh Kudus di dalam leher beton Anda itu, kata Yesus, Anda akan mengingat perkataan semua yang Yesus katakan kepada muridnya. Pertanyaan saya kepada saudara, perkataan pertama yang Yesus sampaikan kepada muridnya itu apa? Untuk apa? Firman itu tahu tidak? Enggak ada Roh Kudus, teman-teman, enggak ada Roh Kudus. Enggak ada Roh Kudus. Enggak ada Roh Kudus. Pikiran satpam rupanya kau bawa. Enggak ada Roh Kudus. Coba tengok. Enggak ada otak yang kau pakai, otak satpam aja. Firman itu tahu enggak? Jangan kau rendahkan satpam, bosku. Jangan, enggak bagus. Kau tahu satpam itu enggak? Satpam itu adalah, dengar dulu. Jangan kau bawa otak sewaktu kau satpam. Jangan begitu, jangan menghina security. Satpam itu adalah satu lembaga. Kau menghina. Kau menghina itu namanya. Kau menghina itu. Otak preman itu. Kau itu. Otak security itu satpam Polri. Tahu kau? Jadi kenapa kau hina? Kenapa kau hina? Kenapa kau hina? Kenapa kau hina? Kenapa kau hina lembaga resmi negara? Kenapa? Kamu yang saya bilang. Loh, tadi kau sebut Satpam. Satpam itu lembaga resmi. Jadi firman itu tidak? Dia memiliki tugas kepolisian terbatas di bawah naungan Kapolri. Kenapa kau hina? Kenapa kau hina Satpam? Firman itu kau tidak? Sementara Tuhanmu dibunuh Satpam Romawi. Kau hina-hina Satpam. Firman, kau tahu firman tidak? Tidak ada infrastruktur jadi di negara ini kalau tidak ada security yang pengamanan. Kau firman tidak? Jaga lisanmu itu, kau itu. Firman itu kau mengerti tidak? Tidak. Leher beton. Kutanya samamu, kata Yesus, Yohanes 14:26, Roh Kudus itu ciri-cirinya adalah mengingatkan engkau kepada perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan. Terus? Nah, sekarang apa perkataan Yesus yang pertama diucapkan kepada muridnya kalau memang ada dalam dirimu itu Roh Kudus, bukan roh setan? Dengar. Itu tahu kan? Firman yang disampaikan oleh Yesus itu sudah mencakup. Yang pertama, leher beton, yang saya tanya, yang pertama Yesus sampaikan kepada muridnya sebagai pengenalan kalau dia itu adalah rasul utusan Elohim itu apa? Bukti bahwa kamu itu memiliki Roh Kudus, kau pasti tahu. Karena ciri-ciri orang yang memiliki Roh Kudus, ingat seluruh perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, bukan kepada pengikut palsu kayak kau. Datang-datang hina-hina security. Oleh Yesus itu sudah mencakup semua hukum. Yang pertama,
leher beton. Yang kutanya, yang pertama Yesus sampaikan ke muridnya itu firman yang mana? Kalau kau memang punya Roh Kudus pasti kau tahu. Apa firman pertama yang Yesus sampaikan? Hah? Apa? Udah narasimu. Ya, silakan. Firman yang disampaikan oleh Yesus itu saya katakan sudah mencakup. Saya tidak tanya itu, kampret. Yang saya tanya, firman pertama yang Yesus sampaikan, kalau Anda punya Roh Kudus pasti Anda ingat. Karena Yesus mengatakan, Yohanes 14:26, Roh Kudus yang aku utus dalam nama Bapa akan mengingatkan segala sesuatu perkataan yang pernah aku ucapkan kepadamu. Saya mau bukti. Apakah di Kristen ada Roh Kudus atau yang ada adalah roh calabai alias roh setan? Tunjukkan di mana dalilnya pernyataan pertama Yesus tentang dirinya kepada murid-muridnya. Silakan. Roh Kudus juga. Alamak. Benar-benar yang si leher beton ini. Otakmu itu tinggal di sini, bukan di sini. Makanya kau itu ditanya apa, kau jawab apa. Makanya jangan sombong kau, jangan sombong, jangan kau menghina security, jangan kau menghina sapam. Yang membunuh Yesus itu sapam Romawi, tahu kau? Ternyata saya security lebih pintar dari kau. Bicara dengan levelmu ini susah. Saya lebih pintar sebagai satpam daripada Susah you. kalau levelmu. Hina-hina sapam, otakmu nggak ada, leher Saya seperti tanya Roh beton. Kudus saja gak kau nggak tahu. Itu lehermu Roh itu Kudus seperti saja tiang nggak listrik, tahu kau. itu aku perbaiki. Di dalam kitabmu bahasa Yunani, Roh Pertama Kudus yang itu saya apa? Dari mana kau curi kata Roh Kudus itu? Dari mana kau curi? Dari mana kau curi kata Roh Kudus? Bukan dicuri. Dari mana kau dapat kata Roh Nah itu Kudus? klaim lagi. Bukan dicuri. Dari mana kau dapat kata Roh Ya, Kudus? bahasa Indonesia. Nenekmu Bahasa Indonesia kiper. itu. Mana Bahasa ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Jadi menurutmu apa? Kutanya dulu kau, dalam bahasa Yunani kitabmu itu Roh Kudus itu apa? Ah? Sudah di bahasa Indonesia kan Roh Kudus. Nah, Saya tanya bahasa Yunaninya apa? Itu kan bahasa yang kau rampok dari Al-Quran. Sekarang bahasa Oh, Yunaninya dirampok. kitabmu apa? Yes. Memang bahasa Al-Quran ada. Sekarang kau Memang tanya, bahasa Al-Quran kau ada. tanya sama pendetamu, sama pastormu, sama Tuhanmu, otakmu. apa kata Roh Kudus dalam bahasa Yunani? Al-Quran. Mana ada bahasa Al-Quran? Bahasa Arab Nenekmu yang kiper. ada. Nah sekarang Jadi kalau memang kau Arab. menggunakan kata Roh Kudus itu apa Yunaninya? Kutanya kau. Ya, yang kami kenal, yang saya kenal bahasa Indonesia, Roh Kudus itu bahasa Indonesia. Roh Apalagi? Kudus itu bukan bahasa Indonesia, kampret. Karena Enak kali bahasa kau. lain tidak perlu sama saya untuk pengajaran, tidak perlu. Bahasa Ya Indonesia karena kau gila, karena kau gila kau gila. yang gila Di kau dalam atau gimana? Di dalam kitabmu tidak ada kata Roh Kudus. Nanti masuk ke Indonesia nyamar-nyamar mengikuti Islam baru ada kata Roh Kudus. Paham Di kau? kitab saya banyak kata Roh Kudus. Tidak ada, itu cuman masuk ke Ada. Indonesia. Orang Iya, di bahasa Kristen Indonesia, di luar, kan? orang Kristen di luar Indonesia tidak ada yang kenal kata Roh Kudus itu. Kau cuman menipu-nipu diri kau sendiri dengan mengambil Ya, istilah karena Roh Al-Quran. Kudus kan Paham bahasa kau? Indonesia. Karena Roh Kudus bahasa Sekarang Indonesia. Apalagi? bahasa Yunaninya apa? Ya untuk apa saya kenal bahasa Yunani, bahasa Supaya Indonesia? kau Roh waras, Kudus. supaya kau waras. Alah. Jadi Dalam kau kira bahasa apa? Yunani, dengar. Kau kira bahasa apa? Enggak. Dengar. Bahasa Yunani yang kalian terjemahkan salah dalam bahasa Quran itu adalah pneuma hotheos. Sekali lagi salah. Memang kau Pneuma siapa? itu artinya, pneuma itu artinya Memang kau siapa hantu. mengatakan salah? Kipas angin, kipas dia teman-teman, Allah. kipas dia. Pneuma hagios dengan hantu suci. Bukan Roh Kudus. Nah. Pneuma itu hantu. Hantu suci. Menurut penerjemahanmu yang bodoh. Enggak, itu menurut bahasa aslinya. Pneuma itu artinya Saya tidak hantu. perlu bahasa asli bahasa Indonesia. Makanya Roh Kudus. kau sesat mengikuti Siapa nabi yang sesat? palsu, rasul palsu. Siapa yang sesat? Kau kira Karena kau Jibril tidak atau memiliki Roh Kudus. Kau Kau tidak kira memiliki Roh Kudus. Jibril? Yohanes 14 nomor 26. Roh Kudus yang akan kuutus itu dalam nama Bapa akan mengingatkan segala sesuatu apa yang pernah aku katakan kepadamu. Apa yang Yesus katakan pertama kali ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai nabi dan rasul kepada kaumnya? Apa? Yang penting bagi kami Yang adalah penting, ajarannya. Ajarannya itu yang penting. eh, Congor, makanya leher kau pakai beton. otak. Udah kau di bawah. Dongok. Blow on.
Itu kau sadari itu. Saya belum mengungkap ciri kedua. Tanda-tanda orang percaya adalah mampus, minum racun. Oh, Masya Allah, Bang Pei, barakallah. Minum racun, mengerti bahasa asing, bisa kau rupanya leher beton. Menghina security, sikit-sikit sapam. Apa istimewamu rupanya daripada security? Security sapam itu lembaga resmi loh. Satu lembaga yang menjadi divisi kuat di badan kepolisian. Asal kau tahu, security itu harus pendidikan. Pendidikannya di Polda, di Mabes Polri. Kau pikir security kayak zaman bapakmu dulu? Satpam itu sekarang itu adalah pekerjaan bergengsi, tahu nggak? Nggak semua orang bisa jadi security. Harus ada pendidikan dasar, menengah, pendidikan utama, dan itu pendidikannya di Mabes. Mereka punya nomor registrasi Mabes Polri. Jangan kau hina-hina security tuh. Security itu pekerjaan yang tidak gampang sekarang ini. Kalau dulu memang mungkin kau remehkan, iya silakan aja. Karena kau memang suka meremehkan orang. Sedikit sapam. Kamu menggunakan seragam sapam sekarang ini tanpa ada nomor registrasi Mabes, dilucuti pakaianmu. Kau dianggap security gadungan, ditangkap kau.